专挑飞猛的人刺杀。肖丽的行为阴了。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan kali ini, saya mewakili Bang Panjul, akan sedikit membahas bocoran alur cerita Donghua BTTH, Season 5, Episode 53. Karena ini adalah bocoran alur cerita, maka Bang Panjul minta maaf kalau gambar serta suara video tidak sama, karena Donghuanya sendiri, baru akan dirilis pada hari Minggu nanti. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, seperti biasa, tekan dulu dong tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena itu tandanya, kita akan masuk ke dalam alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan yang baru saja keluar dari dunia magma dan mendengar kabar tentang Xiaoli yang berada di wilayah sudut hitam, ia pun memutuskan untuk pergi menyelesaikan urusan lama yang belum terselesaikan. Di sisi lain, Xiaoli didatangi oleh salah satu anak buahnya yang memberi kabar, bahwa saat ini 8 kelompok mata-mata yang mereka tempatkan di dalam hutan, telah dibunuh oleh anggota sekte darah yang dipimpin oleh Fang Lao, dan benteng persembunyian mereka pun telah diketahui. Di sisi lain, Xiaoyan yang telah berada di wilayah sudut hitam bersama anggota faksi Pens Gate, ia pun tampak tidak tenang, dan memutuskan untuk pergi terlebih dulu. Melihat kepergian Xiaoyan, Wu Hao pun berkata, "Sepertinya kita perlu meningkatkan kecepatan, karena jika tidak, mungkin kita tidak akan kebagian membantai musuh," ucap Wu Hao. Di sisi lain, tampak para anggota sekte darah yang dipimpin oleh Fan Lao, yang terus bergerak menuju benteng pertahanan dan membunuh banyak pengikut Xiaoli, hingga menimbulkan banyak jeritan tajam yang bergema di dalam hutan. Meskipun banyak penyergapan yang tiba-tiba dilakukan, dan menyebabkan anggota sekte darah menderita kerugian yang cukup besar, namun dengan orang-orang yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, yang melakukan perlawanan intens, hingga memaksa anak buah Xiaoli untuk mundur. "Ketua, kami telah membunuh banyak anak buah musuh, tapi kita pun telah kehilangan lebih dari setengah unit mata-mata. Dan kali ini, pasukan yang datang untuk mengepung kita adalah elit dari beberapa faksi besar. Selain itu, mereka mendapat bantuan dari 3 Do Wang dan 1 Do Huang. Jika dilihat dari kecepatan mereka akan mencapai benteng pertahanan dalam 10 menit lagi," ucap salah satu anak buah Xiaoli. Mendengar ucapan itu, Xiaoli pun berkata, "Sekarang semuanya berpencar, dan bersiaplah untuk bertarung sampai mati." "Siap ketua," ucap kelompok anak buah Xiaoli, yang mulai berpencar. Dan tak berselang lama, tampak ratusan sosok manusia muncul dari dalam hutan, dan langsung mengepung benteng pertahanan. "Kamu pasti pemimpin organisasi ini kan?" ucap salah satu anggota musuh yang melayang di udara. Mendengar ucapan itu, Xiaoli mengangkat kepalanya, dan menemukan 4 sosok manusia melayang di udara, yang salah satunya adalah Fan Lao. Menyadari keberadaan Fan Lao, Xiaoli dia tidak mengatakan apapun, dan langsung menyerang ke arah si ketua sekte darah tersebut. Melihat serangan yang melesat ke arahnya, Fan Lao pun berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya seorang ahli di peringkat Do Wang saja, kamu sudah berani menyinggung aliansi hitam, jadi sekarang terimalah kematianmu," ucap Fan Lao, lalu memerintahkan 3 ahli Do Wang untuk membunuh Xiaoli. Mendengar perintah itu, ketiga sosok manusia itu segera melepaskan aura yang kuat, dan langsung melesat seperti meteorit ke arah Xiaoli. Dengan kekuatan gabungan dari 3 Do Wang, bahkan menyebabkan aliran udara mengeluarkan suara gemuruh. Melihat 3 sosok manusia yang bergegas mendekat, Xiaoli tak menunjukkan ekspresi ketakutan sedikitpun, dan malah mencengkeram tombaknya dengan kuat. Saat serangan Xiaoli bertabrakan dengan 3 serangan lain, seketika terdengar suara keras di udara, diikuti munculnya riak energi yang kuat, hingga membuat Xiaoli dan ketiga ahli dari aliansi hitam seketika terguncang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Namun jelas, yang menderita kerugian besar adalah Xiaoli. Melihat Xiaoli yang hanya terluka ringan saat menahan 3 serangan dari anak buahnya yang berada di tingkat Do Wang, ekspresi Fan Lao segera berubah dingin, dan langsung melancarkan serangan susulan, hingga membuat Xiaoli yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba terkejut, saat sosok Fan Lao yang secara aneh muncul di depannya sembari tertawa dingin. Saat telapak tangannya yang keriput bertemu dengan telapak tangan Xiaoli, seketika kekuatan menakutkan melonjak secara eksplosif,
hingga membuat Xiao Li terpental menabrak batu dan memuntahkan seteguk darah. Karena bagaimanapun, walaupun Xiao Li kuat, tetapi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan seorang elit Do Huang seperti Fan Lao, dan sangat wajar jika dia menderita kerugian dalam tabrakan seperti itu. Melihat hal itu, Fan Lao pun dengan dingin, lalu dengan cepat melesatkan tombak darahnya ke arah Xiao Li. Hari ini, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan menjadikanmu budak, karena ini adalah balasan bagi orang yang berani menyinggung sekte darah. Di sisi lain, karena Doki-nya yang makin melemah, membuat Xiao Li tak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menyaksikan tombak darah itu melesat ke arahnya. Xiao Yan, maafkan aku karena tidak bisa membalaskan dendammu. Sepertinya surga ingin menghancurkan keluarga kita, gumam Xiao Li, yang perlahan menutup mata dan pasrah menunggu kematiannya. Namun, saat tombak darah itu akan menghantam tubuh Xiao Li, tiba-tiba muncul dinding api hijau tua di depan Xiao Li, hingga membuat tombak darah itu dengan cepat meleleh. Melihat hal itu, ekspresi Fan Lao seketika berubah dingin. Saudaraku, kami dari Aliansi Hitam dan sedang menjalankan misi. Jadi tolong jangan ikut campur dengan urusan kami, ucap Fan Lao. Sesaat setelahnya, tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kakak pemimpin sekte darah, aku sudah tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi kamu benar-benar menjadi lebih brutal. Saat itu untungnya kamu masih dapat lolos, dan tidak mati di tanganku. Tapi kali ini, aku ingin tahu apakah kamu masih seberuntung dulu, ucap suara yang diikuti gelak tawa, yang samar-samar bergema di langit. Tak berselang lama, tampak sosok manusia berjubah hitam dengan aneh yang muncul di langit, membuat semua orang yang ada terbelalak kaget. Sementara Xiao Li, yang telah menutup matanya saat menunggu kematian, tiba-tiba tubuhnya sedikit terguncang saat mendengar tawa tersebut, dan dia segera membuka matanya. Saat melihat sosok pemuda berjubah hitam yang melayang di udara, tatapannya dipenuhi ketidakpercayaan. Saudara ketiga, bagaimana mungkin dia belum mati? Tidak mungkin, ini pasti hanyalah halusinasiku saja, gumam Xiao Li, yang tidak percaya dengan penglihatannya. Di sisi lain, Fan Lao yang melihat sosok yang sangat ia kenal, seketika ia pun terkejut. Xiao Yan, bagaimana mungkin kamu tidak mati, teriak Fan Lao. Mendengar Fan Lao menyebut nama Xiao Yan, ketiga ahli di peringkat Do Wang pun ikut terkejut. Apakah dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Fan Lao dan hampir membunuh kaisar pengobatan Han Feng, ucap ketiga Do Wang tersebut, dengan wajah dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, mendengar ucapan Fan Lao, Xiao Yan pun berkata, Fan Lao, apakah kamu kecewa karena aku belum mati, ucap Xiao Yan, lalu perlahan turun dan mendarat di depan Xiao Li. Kakak kedua, apakah kamu sudah tidak mengenali adikmu ini? Tanya Xiao Yan, saat melihat ekspresi Xiao Li yang tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah kamu benar-benar Xiao Yan? Ucap Xiao Li, sembari mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh tubuh Xiao Yan, tetapi karena takut bahwa itu semua hanyalah ilusi, ia pun tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya. Melihat tingkah kakaknya itu, Xiao Yan pun tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Xiao Li. Kakak kedua, ini benar-benar aku. Bagaimana aku bisa mati jika belum membalaskan dendam klan Xiao, ucap Xiao Yan. Mengetahui itu bukanlah sebuah ilusi, Xiao Li yang memiliki karakter acuh tak acuh pun seketika menitikkan air mata karena bahagia. Di sela itu Xiao Yan berkata, saudara kedua, setelah menghabisi anjing tua ini aku akan segera menemuimu, ucap Xiao Yan, sembari menepuk tangan Xiao Li. Mendengar ucapan Xiao Yan, Xiao Li pun berkata, jangan, orang itu adalah seorang elit Do Huang, ditambah lagi dari segi jumlah mereka lebih unggul, jadi lebih baik untuk saat ini kita mundur dulu, dan akan membalas mereka di masa depan, ucap Xiao Li. Mendengar ucapan itu, Xiao Yan pun berkata, kakak kedua, 2 tahun lalu aku telah gagal membunuhnya, karena dia berhasil melarikan diri bersama anggota wilayah sudut hitam. Tapi hari ini, aku akan benar-benar membunuhnya, ucap Xiao Yan. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu memblokir 3 kelas Do Wang yang tersisa, ucap Xiao Li, yang mulai bangkit dan bersiap membantu Xiao Yan. Namun tiba-tiba Xiao Yan berkata, kakak kedua, serahkan semuanya padaku, karena saat ini kamu telah terluka parah,
jadi akan lebih baik istirahatkan saja tubuhmu, ucap Xiao Yan, lalu mengayunkan pedang beratnya, hingga menimbulkan gelombang ledakan rendah, yang benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. Lalu setelahnya Xiao Yan berkata, Fan Lao, hari ini aku akan benar-benar mengambil nyawamu, ucap Xiao Yan, sembari mengarahkan pedang beratnya ke arah Fan Lao, diiringi niat membunuh yang sangat intens. Melihat hal itu, wajah Fan Lao semakin berubah jelek, dengan perasaan yang bercampur aduk, antara ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa, saat mengingat insiden yang menyebabkan dia dikalahkan oleh Xiao Yan. Yang karena kekalahannya itu, telah menyebabkan reputasi sekte darahnya menurun, dan dia pun harus menerima ejekan oleh cukup banyak orang di wilayah sudut hitam. Mengingat hal itu, Fan Lao pun segera memerintahkan 2 orang di kelas Do Wang untuk menangkap Xiao Li yang saat itu telah terluka, dengan imbalan beberapa pil. Karena selama dia ditangkap, maka sudah pasti Xiao Yan akan menyerah, ucap Fan Lao. Mendengar perintah berhadiah itu, spontan mata ketiga ahli Do Wang seketika berbinar, karena pil roh Do adalah pil obat yang mereka dambakan sejak lama. Namun untuk mendapatkannya, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar pada aliansi hitam. Dan meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk aliansi hitam selama beberapa tahun ini, namun poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarnya masih belum cukup. Namun belum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba Xiao Yan yang merasakan sesuatu, tiba-tiba mengeluarkan douqinya. Selang beberapa saat, tiba-tiba muncul aura kuat menutupi setengah dari benteng pertahanan, membuat ekspresi Fan Lao seketika berubah, saat melihat sosok wanita berpakaian merah yang tiba-tiba muncul di langit sembari berkata, Xiao Yan, kali ini siapa yang akan menghalangiku untuk membunuhmu, ucap si wanita, yang ternyata adalah si Tante Medusa. Melihat tamu tak diundang yang muncul tiba-tiba, membuat Fan Lao dan anggota sekte darah pun seketika terkejut, karena aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, saat mengetahui bahwa wanita yang memancarkan aura yang menakutkan itu pun menginginkan kematian Xiao Yan, seketika kegembiraan liar memenuhi wajah Fan Lao dan anggota sekte darah. Karena jika dia dan Xiao Yan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Dan saat itu, Xiao Yan secara alami tidak akan berani menyerang karena takut merugikan Xiao Li. Menyadari akan hal itu, Fan Lao pun berkata, apakah target Anda adalah Xiao Yan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama, karena anak ini sangatlah licik. Dan jika Anda melakukannya sendiri, mungkin Anda tidak akan berhasil, ucap Fan Lao, sembari tersenyum sinis ke arah Xiao Yan. Tidak perlu, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membantuku, ucap Medusa dengan acuh tak acuh. Mendengar ucapan itu, ekspresi Fan Lao menjadi lebih jelek. Awalnya dia mengira bahwa Medusa akan mau bekerja sama. Namun tidak disangka, Medusa malah tidak menghargai tawarannya. Baiklah jika Anda tidak bersedia, silakan lakukan sesuka Anda, ucap Fan Lao, sembari tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya lalu bergumam dengan senyum cabul. Wanita sialan, setelah kamu membunuh Xiao Yan, aku pasti akan mencari kesempatan untuk menangkapmu, dan membuatmu memohon belas kasihan di bawah tubuhku, gumam Fan Lao, yang ternyata merupakan seorang kakek cabul. Di sisi lain, Xiao Li berkata, Xiao Yan siapa dia? Sepertinya dia sedang mengejarmu, tanya Xiao Li, dengan ekspresi agak jelek, saat melihat situasi yang awalnya menguntungkan bagi mereka, tidak disangka berbalik begitu cepat hanya karena kehadiran wanita misterius yang memiliki kekuatan cukup besar. Sesaat setelahnya Xiao Yan berkata, Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Karena jika kali ini kamu ikut campur, maka aku Xiao Yan berjanji, bahkan jika aku harus mati di tanganmu, tapi aku pun akan membawamu dalam kematian itu. Jika kamu tidak percaya dengan ucapanku, maka kamu bisa datang dan mencobanya, ucap Xiao Yan, dengan aura yang dipenuhi niat membunuh. Saat itu dia sangat menyadari, jika saat ini Ratu Medusa menghentikannya, maka Xiao Li akan berakhir di tangan Fan Lao, dan situasi seperti ini cukup untuk membuatnya menjadi gila. Di sisi lain, Ratu Medusa yang selama ini belum ada yang berani mengancamnya, seketika mengerutkan alisnya, diikuti niat membunuh yang perlahan mereda di dalam hatinya. Xiao Yan, hidupmu adalah milikku, jadi ingatlah, cepat atau lambat aku akan mengambilnya, ucap Medusa, lalu menghilang dari tempat tersebut. Melihat hal itu, Fan Lao dan yang lainnya seketika terkejut,
Bahkan Xiao Yan pun merasakan hal yang sama, ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini benar-benar peduli dengan ancamannya. Tentu saja, Xiao Yan yang sudah lama mengenal sosok si Ratu Barbar ini, dia pasti akan marah jika mendapat ancaman seperti ini. Namun kali ini, Ratu Medusa benar-benar pergi, dan apakah ini adalah efek dari penggabungan tubuhnya dengan piton penelan langit? Karena hal semacam ini, mungkin telah membuat emosi Ratu Medusa agak bercampur dengan si piton penelan langit, yang sampai batas tertentu, piton penelan langit yang sangat akrab dengan Xiao Yan dapat menekan niat membunuh Ratu Medusa. Namun demikian, saat ini Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal itu, karena harus menyelesaikan dendam lamanya. Di sela itu Fan Lao berkata, "Hei, bahkan jika wanita itu telah pergi, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, karena aku tidak percaya bahwa kamu dapat menghadapi kami berempat hanya dengan kekuatanmu," ucap Fan Lao, yang sangat kecewa saat Medusa pergi. Di sisi lain, Xiao Yan tampak menutup matanya, seolah tidak peduli dengan ucapan Fan Lao, diikuti munculnya kumpulan api hijau yang tiba-tiba mulai berfluktuasi. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menarik kedua tangannya, membuat nyala api hijau tua tiba-tiba terpisah menjadi dua kelompok api dengan warna berbeda, yang satu berwarna hijau, sementara yang lainnya adalah nyala api yang berasal dari inti api hati yang jatuh. Melihat api yang sangat dikenalnya itu, Fan Lao pun terkejut. "Jadi, kamu benar-benar telah berhasil memurnikan Valen Heart Flame," ucap Fan Lao, yang tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Mendengar ucapan itu, Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Fan Lao, sembari membalik kedua tangannya, hingga membuat kedua jenis api itu kembali bersatu. Melihat Xiao Yan yang dapat mengontrol kedua api itu, Fan Lao pun berkata, "Cepat bunuh dia," ucap Fan Lao, dengan niat membunuh yang sangat intens. Saat itu dia jelas mengerti, kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mengendalikan dua jenis api surgawi. Dan jika dia terus mengizinkan Xiao Yan untuk terus berlatih, maka akan semakin sulit baginya untuk membunuhnya, dan dia pun tidak bisa membayangkan, di masa depan, level seperti apa yang akan dicapai oleh Xiao Yan. Dan dengan membunuhnya sekarang, niscaya akan mengurangi kekhawatiran besar yang akan menyebabkannya sulit tidur dan makan. Sesaat setelah memerintahkan 3 ahli di peringkat Do Wang, Fan Lao langsung mengeluarkan Douqi berwarna darah, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, diikuti bau darah yang menutupi seluruh benteng pertahanan, hingga membuat beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa pusing saat mencium bau darah tersebut. Lalu sesaat setelahnya, Fan Lao dan 3 peringkat Do Wang yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat, langsung melesat dan membentuk pengepungan dari 4 sudut, lalu menyerang secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Melihat serangan itu, Xiao Li pun mundur beberapa langkah sembari mengingatkan Xiao Yan agar berhati-hati. Sementara Xiao Yan, ia hanya mengangguk pelan, sembari menyipitkan matanya dan menatap Fan Lao dan 3 orang yang mendekatinya. Dan tiba-tiba kumpulan api di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan riak, membuat 4 sosok yang melesat secara eksplosif tiba-tiba berhenti, dengan wajah yang tampak merah, dan Douqi di seluruh tubuh mereka menjadi kacau, efek serangan dari inti api yang jatuh. Saat itu, Fan Lao dan ketiga ahli di peringkat Do Wang segera menyebarkan Douqi untuk menekan api jantung yang muncul di dalam tubuh mereka secara tiba-tiba. Dan itu adalah taktik khusus yang dimiliki Valen Heart Flame, yang dapat memanggil api hati di dalam tubuh seseorang, begitu mereka memasuki jarak tertentu. Dan kekuatan nyala api jantung semacam ini, sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menggunakannya, untuk mengacaukan Douqi di dalam tubuh musuh. Dan dengan serangan seperti itu, maka musuh tidak akan menaruh curiga. Selain itu, suhu tinggi yang dipancarkan dapat membakar seseorang dari dalam. Dan setelah disempurnakan oleh Xiao Yan, efek khusus aneh dari memanggil api hati secara alami adalah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Saat ini, api hati yang dia panggil ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Fan Lao tentu saja adalah jenis yang liar dan keras sampai batasnya. Yang walaupun api hati yang saat ini dipanggil Xiao Yan tidak dapat membakar seorang ahli Do Wang menjadi abu, namun, sangat mudah untuk mengacak-acak dan membuat Douqi mereka menjadi berantakan. Dan kekacauan mendadak semacam ini, memiliki dampak penting dalam menentukan pemenang dalam pertempuran. Saat itu, Xiao Yan melihat dan mempelajari Fan Lao dan 3 lainnya,
yang doukinya telah berubah menjadi berantakan, sementara wajah mereka tiba-tiba menjadi merah padam. Melihat hal itu, Xiao Yan pun tersenyum kecil, diikuti kilatan petir yang muncul di kakinya, lalu tiba-tiba menghilang seperti hantu. Di sisi lain, Fan Lao dan ketiga ahli yang sedang berusaha menekan nyala api jantung di dalam tubuh mereka, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Namun, belum sempat mengetahui apa yang terjadi, tiba-tiba Xiao Yan sudah mengayunkan pedang besarnya, diikuti angin panas yang datang menghantam dari segala arah. Melihat serangan yang datang tiba-tiba, para ahli Doowang itu pun, dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa dari pembakaran api jantung di tubuhnya, dan dengan cepat mengeluarkan pisau besar menyerupai pedang, yang saat itu telah dilumuri darah, untuk memblokir serangan Xiao Yan. Dengan bilahnya yang sangat tajam, membuat udara di sekitar tampak terbelah. Namun, saat hantaman pedang berat milik Xiao Yan menabrak pedang tersebut, tiba-tiba kekuatan yang tak tertandingi melonjak secara eksplosif, membuat ahli di peringkat Doowang hampir tidak bisa memblokir serangan itu, hingga terpental jauh lalu terseret ke tanah. Melihat Xiao Yan yang mampu menjatuhkan seorang ahli di peringkat Doowang dengan satu serangan, membuat Xiao Li dan anak buahnya terbelalak kaget. Anak ini benar-benar telah menjadi sangat kuat, dan memiliki kekuatan yang menakutkan, gumam Xiao Li, sembari menggelengkan kepala dengan mulut yang menganga, saat melihat ahli Doowang yang telah terluka parah. Di sisi lain, Fan Lao dan dua ahli Doowang akhirnya berhasil menekan api jantung yang menggeliat di dalam tubuh mereka. Namun saat melihat Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Doowang dengan cara seperti kilat, tatapan mereka pun melihat ke arah rekan mereka yang sudah tidak sadarkan diri, dan mereka pun tidak tahu, apakah ia masih hidup atau mati. Sial, dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan kecil ini jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Selain itu, dia juga mampu mengendalikan api jantung yang jatuh, sepertinya akan merepotkan hari ini, gumam Fan Lao, lalu kembali berkata, "Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap Xiao Li, dan aku akan menyibukkan si bajingan kecil ini," teriak Fan Lao. Karena dengan situasi saat ini, mereka harus menangkap orang yang memiliki hubungan cukup dalam dengan Xiao Yan. Karena jika tidak, kemungkinan mereka akan kesulitan mengalahkan Xiao Yan, bahkan jika mereka bekerja sama sekalipun. Mendengar perintah itu, dua ahli Doowang itu segera berpencar ke dua sisi, dan melesat untuk menangkap Xiao Li. Sementara Fan Lao, ia pun melepaskan douki yang berwarna darah, dan ditembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Namun, saat douki berwarna merah darah itu akan membungkus tubuhnya, tiba-tiba muncul api hijau. Di bawah tekanan nyala api hijau ini, douki yang berwarna darah itu langsung menghilang. "Sialan, dia benar-benar bisa memblokir seranganku dengan begitu mudah," kutuk Fan Lao, lalu kembali melepaskan serangan lain. Namun, belum sempat melepaskan serangan susulan, tiba-tiba rasa sakit yang hebat melonjak dari dalam tubuhnya, akibat dari serangan api hati yang jatuh, yang saat itu memaksanya mengalihkan beberapa douki untuk menekan api tersebut. Dan pengalihan douki ini tidak hanya menyebabkan Fan Lao mengalihkan perhatiannya, tetapi juga mengakibatkan serangannya menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Mengetahui akan hal itu, Xiao Yan pun segera mengambil kesempatan, dan melepaskan serangan keras hingga menimbulkan ledakan oktan. Di sisi lain, Fan Lao yang tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, ia pun segera membentuk lapisan darah melingkar di permukaan kulitnya, untuk memblokir serangan tersebut. Dan tepat, saat serangan itu bersarang di dadanya, Fan Lao pun seketika terpental dan memuntahkan darah segarnya. Sementara Xiao Yan, setelah mengirim Fan Lao terbang dengan satu pukulan, dia mengalihkan pandangannya dengan wajah suram, saat menyadari bahwa dua ahli Doowang hanya sekitar 7 atau 8 meter dari Xiao Li. Mengingat keadaan Xiao Li yang terluka, maka peluang kemenangannya ketika berhadapan dengan dua ahli Doowang secara alami sangat rendah. Selain itu, kedua ahli Doowang juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar mereka harus tetap di tempat ini selamanya jika mereka tidak menangkap Xiao Li. Membawa pemikiran ini di dalam hati mereka, dua ahli Doowang telah melepaskan kekuatan mereka secara maksimal, dan dalam posisi ini, Xiao Li yang dirugikan. Saat itu Xiao Yan secara alami sangat menyadari, jika dia mengejar Fan Lao, maka Xiao Li yang akan terluka. Dan oleh sebab inilah, dia segera bergerak dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Xiao Li. Namun,
Dia baru saja mulai bergerak ketika bau amis sekali lagi melonjak, diikuti suara tawa Fan Lao yang berkata, "Xiao Yan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Selama dia berada di tangan kami, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa," ucap Fan Lao. Di sisi lain, kedua ahli Do Wang terus mendekati Xiao Li, setelah aksi pemblokiran Fan Lao. Do Qi yang kuat segera melonjak. Dari penampakan aura, kedua orang itu jelas bermaksud untuk memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiao Li. Dan hal itu membuat hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat dia melihat Do Qi yang kuat yang tiba-tiba dilepaskan oleh kedua Do Wang. Namun tiba-tiba, saat kedua orang-orang itu hendak melakukan kontak dengan Xiao Li, seketika muncul dua sosok ke dalam area antara dua ahli Do Wang dan Xiao Li seperti dua meteor yang jatuh, diikuti gelak tawa dari keduanya. "Haha, Xiao Yan, kamu harus menghabisi orang tua itu, dan untuk dua orang ini, biarkan aku dan si Yan yang mengurusnya." Dan perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. "Huf, bala bantuan akhirnya tiba tepat waktu," gumam Xiao Yan, sembari menatap ke arah Fan Lao. "Asu tua, kali ini aku benar-benar akan membunuhmu," ucap Xiao Yan, dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin, diikuti munculnya dua api surgawi di tangannya, menyebabkan wajah Fan Lao menunjukkan ekspresi ketakutan. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua BTTH, Season 5, Episode 53. Jika pembahasannya kepanjangan atau kependekan dari serial aslinya, mohon dimaafkan ya guys, karena Bang Panjul hanyalah manusia biasa, yang tidak luput dari yang namanya salah. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.